Para filsuf hanya menafsirkan dunia dan berbagai hal, namun intinya adalah mengubahnya. Karl Marx. Hai, perkenalkan nama aku Radoko Siusangeni dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Kedokteran Umum. Buku ini bercerita tentang perjalanan hidup Hutomo Mandala Putra atau orang mengenalnya dengan nama Tommy Soeharto. Sebuah narasi yang dibingkai sebagai perjuangan, kejatuhan, dan kebangkitan seorang anak muda di bawah bayang-bayang menara gading kekuasaan tertinggi. Pada bagian awal buku ini mengisahkan masa kecil dan remaja dalam lingkup keluarga presiden, digambarkan dengan nuansa personal dan hampir biasa saja, seolah mencoba mengatakan, lihat, saya juga manusia biasa, tentunya biasa dalam konteks yang sangat luar biasa. Memasuki pada bagian tengahnya, bercerita tentang dunia bisnisnya, ekspansi bisnis yang masif dan cepat sebagai buah dari kejeniusan wirausaha, visi yang tajam, dan kerja keras. Faktor-faktor eksternal seperti akses, fasilitas, dan kedekatan dan kekuasaan hadir hanya sebagai latar belakang yang samar, bukan sebagai mesin utama. Pada bagian akhir buku, sebagai penutup menguraikan masa-masa sulit, perseteruan dengan hukum, vonis, dan masa penjara. Narasinya dibangun dan kuat sebagai seorang korban dari pergolakan politik dan transisi kekuasaan. Proses hukum tidak digambarkan sebagai konsekuensi, melainkan sebagai sebuah konspirasi yang menimpa seorang anak yang hanya ingin membela keluarganya. Pesan moral dari buku ini yang dapat kita ambil adalah sebuah pelajaran yang bersifat tunggal. Buku ini berusaha keras untuk menyampaikan beberapa pesan moral, salah satunya adalah loyalitas keluarga adalah hukum tertinggi. Buku ini mengukuhkan narasi bahwa membela keluarga dalam keadaan apapun adalah nilai yang paling utama. Pertanyaan etis tentang salah dan benar menjadi kabur ketika dihadapkan pada ikatan darah. Keunggulan buku ini adalah dokumen primer yang berasal dari pihak yang sering menjadi objek cerita. Ini bercerita sebagai subjek. Ini mungkin keunggulan tersembunyinya. Mereka yang sudah membencinya akan menemukan lebih banyak alasan untuk menggelengkan kepala. Mereka yang mengaguminya akan menemukan afirmasi atas keyakinan mereka. Dan mereka yang netral mungkin akan melihatnya sebagai studi kasus yang menawan tentang bagaimana narasi pribadi dibangun dari reruntuhan narasi publik. Kekurangan dari buku ini adalah sebagai sebuah karya yang ingin disebut lengkap, buku ini memiliki beberapa kekurangan yang cukup signifikan. Buku ini sama sekali tidak menyisakan ruang untuk suara para korban lainnya, korban dari sistem yang telah dijalankan puluhan tahun. Selain itu, buku ini memilih menjadi memoir personal yang dramatis, alih-alih autobiografi reflektif yang kritis. Tidak ada momen melihat ke belakang dengan penyesalan atau setidaknya pengakuan akan kesalahan persepsinya. Alasan saya memilih buku I'll Be Back karya Endang Suherman adalah buku ini secara subjektif maupun objektif adalah sebuah masterclass dalam timing dan narasi. Di tengah isu-isu politik Indonesia yang kembali hangat memenjarakan darurat militer, buku ini muncul bak seorang yang terlambat datang ke pesta, namun langsung mengambil mikrofon. Selama ini narasi tentang Soeharto dan keluarganya didominasi oleh dua kubu, para penyintas yang trauma dan para pendukung yang bernostalgia. Buku ini dengan berani mencoba duduk di tengah-tengahnya atau setidaknya menawarkan sudut pandang dari dalam kandang. Ia tidak dimaksudkan untuk menjadi buku sejarah akademis yang kering dan membosankan, layaknya buku-buku yang beredaran di pasaran, melainkan sebuah karya masterpiece yang personal. Dari judulnya saja, I'll Be Back tentu bukan kisah tentang mantan narapidana biasa, melainkan tentang seorang petarung yang bersumpah untuk kembali. Satu buku, satu kata, satu arti.